البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di Kitabul Buyu' bab syurutuh, bab syarat-syaratnya, syurutihi, syarat-syarat jual beli, wa manuya anhu minhu, dan apa yang dilarang darinya, dari jual beli itu yang dilarang. Sebenarnya pada pertemuan terlewat tentang permasalahan boleh tidak urbun, al-urbun, yaitu kalau sekarang ya uang muka, DP dan sebagainya. Sebenarnya adalah boleh, ya demikian. Untuk diambil, kalau tidak jadi diambil oleh orang yang menjual. Tentu saja hanya terjadi di situ kesepakatan. Demikian juga amal istisna, boleh juga. Seorang ingin buat pagar, kemudian dia memesan di tukang besi umpamanya. Ya, kemudian dia sebutkan contoh-contohnya, dia kasih uang muka, kemudian baru dibuatkan. Boleh. Tidak termasuk jual beli yang dilarang. Kemudian setelah selesai baru dia penuhi harga dari barang tersebut. Berikutnya hadis nomor 788. Wa anhu, yakni masih dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan yang benar adalah mauquf. Yakni Simak bin Harb akhta'a, salah dalam hal ini. Imam Daruqutni menyebutkan bahwa tidak ada yang merofakkan sampai kepada Nabi kecuali Simak saja. Ini hanya ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Demikian juga disebutkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah taala. Tapi dari hadis yang disebutkan ini diambil hukum padanya. Kalau beliau mengatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi di sini tadi ucapan Abdullah bin Umar saja. Disetuai mauquf. Aku berkata, wahai Rasulullah, ini abiul ibil bil baqi, aku menjual ibil, onta di baqi tempat. Fa abiu bidananir, aku menjualnya dengan dinar. Dinar yang kira-kira 1 juta untuk mudahnya saja. Wa akhudhu ad-darahim, aku mengambil dengan dirham. Dirham itu kalau 1 dirham ya 100.000. Jadi 1 dinar 10 dirham. Dia menjual dengan apa? Dengan dinar. Uang mungkin dari emas. Kemudian menjual berapa ini 1 dinar. Kemudian orang yang membelinya ngasihnya pakai perak. Demikian. Perak 10 dirham. Inilah dikenal dengan surafah, tukar uang. Tukar menukar uang, ya. Wa abiu bidarahim wa akhudhu ad-dananir. Aku menjual kadang-kadang dengan dirham. Berapa ini 10 dirham? Kemudian aku mengambil dengan dinar. Jadi yang membelinya masih dinar. Jadi jual belinya apa? Di sini berarti umpamanya emas, kemudian dibayar dengan perak yang senilai jumlah emas tersebut. Aku tuh hada min hada. Aku mengambil ini dari ini. Wa utiya hadhihi min hada. Dan diberikan ini dari ini. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, la ba'sa, tidak mengapa. Antakudha bi si'ri yaumiha, untuk engkau mengambilnya dengan nilai tukar harinya itu. Malam taftariqo, selama kalian berdua belum berpisah. Wa bainakuma syai'un, dan di antara kalian berdua ada sesuatu. Ini selama belum berpisah. Inilah yang dikenal dengan tukar menukar uang. Umpamanya dolar dengan rupiah. Boleh ditukarkan 1 dolar umpamanya sekarang 15.000 umpamanya. Ditukarkan 1 dolar dengan uang 15.000 rupiah. Syaratnya memang kursnya segitu. Inilah mana bisi'ri yaumiha. Memang kursnya 1 dolar itu adalah 15.000 dan harus langsung dibayar. Qabd. Ya namanya qabd, langsung diambil. Tidak boleh ditunda besok, tidak boleh. Ya, oleh karena itu katakan hak bihak, ini langsung diambil. Kalau ditunda ya riba. Ya demikian. Tidak mengapa seperti ini.
Yang ini membayarnya dengan perak, ini menjualnya dengan emas. Yang penting kursnya adalah sama. Nilai tukarnya adalah nilai tukar di hari itu. Dan tidak boleh untuk berpisah, harus langsung. Demikian. Maka di sini ya disebutkan rawahul khamsah, diriwayatkan oleh yang 5, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Wa sahahu al-Hakim, sahih oleh Imam Hakim, dan tadi kita sebutkan bahwa itu adalah mauquf. Maka di sini taqadi badul darahim dananir wal aks, saling membayar. Ya, pengganti dirham dengan dinar boleh sebenarnya tadi. Dolar dengan rupiah, syaratnya kurs hari itu dan harus dibayar langsung. Ya, musharafah yusyarat fihi dzalik taqabud, yani tukar menukar uang atau emas dan perak, syaratnya adalah taqabud, langsung dibayar hari itu. Di waktu itu juga, di tempat itu juga taqabud, qabd, saling memegang. Demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 789, wa anhu, masih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Kalau beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melarang dari an-najs. Bukan dalam riwayat Imam Muslim juga. Wala tahasadu wala tanajashu. Jangan kalian hasad, saling hasad, dan jangan kalian saling najis. Inilah Nabi melarang an-najs. Muttafaqun alaih. Hadis ini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Najis secara ringkas yaitu apa? Aziyadah bisa mensil'ah mimman la yuridu syira'aha liyaqa ghairuhu fiha. Najis itu adalah menambahkan harga dari barang yang dijual dari orang yang tidak menginginkan untuk membelinya, sehingga orang lain menjadi tertipu. Ya, jadi umpamanya ada barang harganya 100.000. Dia sepakat bersekongkol dengan teman-temannya, seakan-akan teman-temannya itu pembeli yang sebenarnya, padahal bohong. Dia mengatakan, iya aku mau beli. Ya, aku mau beli umpamanya 80.000. Satu lagi datang 90.000. Ya 95. Semua itu bersekongkol semua. Yang membeli paling 2 orang saja atau 3 orang. Nah, kemudian orang yang mau beli merasa apa? Merasa tertipu, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya dia, ya sudah aku beli 100.000, tidak apa-apa. Nah ini namanya najis. Orang yang dia itu seakan mau membeli padahal tidak mau membeli. Kadang-kadang kita dapati toko, ya di situ banyak parkir motor semua pegawai dia ternyata. Ya itu mungkin tidak termasuk sesuatu yang diharamkan. Ya, ini seakan-akan ramai kan itu, sangat ramai padahal itu pegawai dia atau orang yang parkir saja demikian. Sehingga orang mau beli, oh ada yang beli, duduk. Kadang-kadang duduk-duduk di situ, ya pakai dia, teman dia saja tidak mau beli, kan gitu, supaya ramai. Adapun yang tadi, sistem tadi maka dilarang oleh Nabi SAW. Ini semua hari ini. Lalu bagaimana hukum kalau terjadi jual beli itu sudah terjadi? Sampai di rumah orang itu kecewa, ternyata barangnya jelek, dan ternyata yang tadi seakan-akan membeli itu adalah penipu-penipu semua. Disebutkan jual belinya sah, tetapi berdosa orang yang menjual itu. Ya, apabila banyak ruginya banyak, sebutkan kesimpulan adalah boleh khiyar. Walaupun tidak, ya hasola gobnul mustari, kalau rugi goben, yakni kerugian yang banyak dari orang yang membeli, dibawa ke rumah ternyata barangnya jelek, sebenarnya harganya 50.000 saja, bukan 100.000. Kalau banyak sekali ruginya, boleh untuk dia memilih. Kalau khiyar, ya untuk dia memilih, kembali kepada penjualnya. Kamu bohong, ternyata barangnya jelek, ini aku rugi banyak sekali, ya aku boleh memilih dan sebagainya. Sebenarnya adalah demikian. Dan berdosa yang melakukan itu, walaupun jual belinya adalah sah. Ibnu Arabi bila menyebutkan, sebagai Ibnu Hajar di Fathul Bari, dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Hisham, kalau ada rajulan ra'asil'ah rajulun tuba biduni qimatiha. Ini kalau ada orang, ya, ini berbuat baik dia. Kalau ada orang, dia melihat ada temannya itu menjual barang terlalu murah, ya. Kemudian apa? Fasa dabiha, dia menambah. Jadi temannya ini seakan-akan dia itu membeli dengan harga yang sepantasnya. Jadi ada orang menjual kambing, dia tidak tahu harga di pasar, dia jual 500.000. Ya, kemudian temannya melihat kasihan nih, harga di pasar 1 juta sebenarnya. Seakan-akan dia membeli 1 juta. Kemudian ada orang yang mau beli dengan sebenarnya, ikut juga beli 1 juta. Maka ini boleh disebutkan.
litantahiya ila qimatiha, supaya harganya sesuai dengan harga yang sebenarnya. Ini boleh. Ini orang yang menjual ini yang bodoh, tidak tahu harga yang ada di pasar, sehingga temannya ini merasa kasihan, akhirnya dia seakan-akan membeli. Ya, membeli dengan harga yang sebenarnya, supaya orang yang lain juga membeli seperti harga yang sebenarnya. Paham ya masalahnya? Maka ini boleh. Bahkan dikatakan bal yujar, bahkan diberikan pahala biniyati dengan niatnya itu. Dia nggak mau beli, dia menawar supaya apa? Supaya harganya itu seperti harga di pasaran. Karena yang menjualnya dia tidak tahu harga yang ada di pasaran. Udah berikutnya hadis nomor 790. Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Di sini sahih. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil muhaqalah. Nabi melarang dari muhaqalah. Muhaqalah, hakal itu artinya apa? Ladang. Apa itu? Kesimpulannya adalah ya bi uzar bi hubbi min jinsi. Seorang menjual tanaman yang masih ada di kebunnya itu dengan biji yang dari jenisnya. Ya, seperti menjual beras dengan pari itu, padi yang masih di pohonnya itu, atau mungkin sudah dipanen pokoknya dengan beras sudah jadi. Ya, yang dia itu apa? Sudah digiling itu. Maka di sini adalah haram. Sebutkan kenapa ilahnya karena dia menjual padi yang sudah digiling itu dengan padi yang masih ada tipennya, masih ada kulitnya itu kan itu. Nah, ini termasuk dari riba. Kan demikian. Ya padi dengan padi atau kurma dengan kurma gitu. Yang memang sesuai. Kalau ini tadi kan seakan-akan satu menjual yang sudah tidak ada kulitnya dengan ada kulitnya. Demikian juga menjual dengan tanaman masih di pohonnya, belum sampai kelihatan masak. Ini muhaqalah. Demikian juga wal muzabanah. Nabi juga melarang al muzabanah. Muzabanah juga, yakni tanaman yang ada di pohonnya dengan sesuatu yang jahiz, sesuatu yang sudah jadi, seperti korma umpamanya. Itu muzabanah. Ya, korma yang dia itu sudah siap dengan korma yang masih di pohonnya. Walaupun di situ ada aroya, nanti akan dibahas. Tapi secara umum dia menjual sesuatu yang sudah jadi dengan sesuatu yang masih ada di pohon. Ini maka tidak boleh. Seperti juga zabib, ya, anggur yang masih di pohon dengan zabib, anggur yang sudah dikeringkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Wal mukhabarah. Mukhabarah itu hampir mirip dengan muzaraah. Terjadi perselisihan nanti yang dibahas di halaman 91 di sini Fathul Alam. Kesimpulannya mukhabarah itu adalah apa? Mukhabarah itu daful ard ila man yasru'a. Memberikan tanah kepada orang yang mau menanamnya. Sewa menyewa tanah. Nah, di sini dilarang al-mukhabarah itu, yaitu mukhabarah yang bentuknya itu dolim. Seperti apa? Kunna nakri ard lana hadhihi wa lahum hadhihi. Ini kami menyewakan tanah, menyewa tanah. Untuk pemiliknya tanah yang 1 hektar ini, ya, yang untukku 1 hektar yang ini. Jadi upahnya gitu. Jadi 2 hektar itu ya diolah. Kemudian pembagiannya bagaimana pembayarannya? Pembayarannya yang 1 hektar ini nanti untuk yang beli tanah, yang 1 hektar ini nanti yang mengerjakan. Nah, seperti ini tidak boleh. Disebutkan kenapa? Rubama akhrajat hadza wa lam yukhrij hadhi. Kadang-kadang ya 1 hektar ini yang panennya bagus. Kebetulan juga yang dia kerjakan panennya jelek. Nah, ini tidak boleh. Nah, inilah yang dilarang. Adapun sewa menyewa tanah itu boleh secara umum, walaupun diperselisihkan. Ini kalau dia itu tertentu sewa tanah 2 juta, jelas ya tidak apa-apa. Atau sewa tanah kemudian nanti keuntungannya bagi 2 umpamanya, nah, sama. Tapi kalau tadi bentuknya ya kadang ini yang untung, ini yang enggak, itu yang dilarang. Ini mukhabarah. Kemudian wa al-sunya ila antu'lam. Sunya itu pengecualian, istisna kan. Pengecualian kecuali yang dia diketahui. Bagaimana itu contohnya? Seperti istisna usai minal mabi. Ini menjual sesuatu dari yang dia jual. Ada beberapa bentuk. Ini ada perincian. Istisna usai ma'lum min miqdari ma'lum. Ya, pengecualian sesuatu yang jelas dengan ukuran yang jelas. Seperti dia seperti ini. Aku menjual pohon-pohon ini kecuali pohon ini ditunjukkan.
Atau 5 pohon ini yang dekat dengan pintu ini umpamanya, pintu masuk. Nah, seperti ini boleh. Karena ditentukan. Ya. Tetapi kalau tidak ditentukan, ini tidak boleh. Aku jual 100 pohon ini, kecuali 10 pohon. Mana? Enggak tahu. Nah, tidak boleh. Kecuali kalau ditentukan. Jadi dilarang jual beli sunnah pengecualian kecuali kalau ditentukan. Demikian. Jadi jual beli ini tadi jelas yang itu dikecualikan. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar, rawahul khamsah, diriwayatkan oleh yang 5. Illa Ibnu Majah, kecuali Ibnu Majah. Ini Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, kemudian Imam Ahmad. Wa sahu at-Tirmidzi, sahih oleh Imam Tirmidzi. Semua di sini adalah sahih. Jadi di sini tadi disebutkan beberapa jual beli yang tidak boleh, muhaqalah, muzabanah, mukhabarah. Demikian juga sunnah, kecuali yang itu diketahui. Ini semua adalah apa? Untuk tidak terjadi di situ tipu menipu, demikian juga goror, ya, menipu saudaranya, kerugian yang dialami oleh saudaranya, demikian. Demikian juga disebutkan kalau seorang menjual kambing umpamanya, dikecualikan kepalanya, boleh. Ya. Demikian juga BU hayawan wastasna al-haml, menjual hewan dikecualikan yang di atasnya umpamanya. Ini di atasnya ada perangkatnya maka dikecualikan, maka ini boleh. Menjual hewan dikecualikan lemaknya, tidak boleh karena tidak jelas. Demikian. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.